calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sempat diserang calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam salah satu sesi debat perdana Capres-Cawapres di kantor KPU. Bermula saat Anies membeberkan pandangannya terkait partai politik sebagai pilar demokrasi. Menurutnya, rakyat dibuat tidak percaya dengan demokrasi, kebebasan berbicara, dan adanya oposisi. Indeks demokrasi Indonesia sangat menurun, bahkan pasal-pasal karet digunakan pada pengkritik. Kedua, oposisi minim. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas? Persoalan demokrasi lebih luas dari parpol, perlu peran negara. Masalah mendasar, parpol membutuhkan biaya, dan biaya tidak diperhatikan oleh negara. Sudah saatnya pembiayaan politik dihitung dengan benar, transparansi. Salah satu reformnya adalah pembiayaan politik bagi partainya. Kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan. Selanjutnya, jawaban Anies ini mendapatkan serangan keras dari Capres nomor 2 Prabowo Subianto. Prabowo Subianto menyebut Anies berlebihan. Sebab kalau indeks demokrasi menurun, tidak mungkin capres dari koalisi perubahan itu menjadi gubernur DKI Jakarta. Mas Anies, saya berpendapat Anda agak berlebihan, mengeluh demokrasi ini dan itu. Anda dipilih menjadi gubernur DKI Jakarta menghadapi pemerintah. Saya mengusung Bapak, kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin Anda menjadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Waktu itu Anda oposisi, Anda terpilih. Keluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini, Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Namun, serangan Prabowo ini kemudian dijawab oleh Anies. Menurut Anies, ketika menghadapi proses demokrasi, pemerintah dan oposisi sama-sama terhormat. Oposisi menghadirkan pandangan dan perspektif berbeda, tapi tidak semua orang tahan untuk oposisi. Pak Prabowo tidak tahan terhadap oposisi. Beliau menyampaikan di luar kekuasaan tidak bisa berbisnis. Kekuasaan lebih dari sekedar bisnis uang, tapi kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik.
Waktu Anda Baik, habis, Bapak. terima Kami kasih. mohon sekali lagi kepada para hadirin yang berada di Hadirin. halaman KPU. Ditahan dulu. Baik. Sontak saja, pernyataan Anies membuat heboh lantaran langsung membuat penonton bersorak-sorai hingga bergemuruh. Sementara itu, debat capres yang digelar oleh KPU memanas saat Anies Baswedan menyinggung masalah pelanggaran etik MK. Pada kesempatan tersebut, Anies mempertanyakan bagaimana perasaan Prabowo saat mendengar bahwa keputusan MK soal batas usia capres dan cawapres ternyata keliru secara etik. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para tenang. Mas para Anies, pendukung. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Sesudah keputusan MK, kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Apa perasaan Bapak setelah mendengar bahwa keputusan itu salah secara etika? Dengan tegas, Prabowo mengatakan bahwa dirinya sudah berkonsultasi dengan ahli hukum di tim pemenangan. Saat ahli hukum mengatakan bahwa keputusan tidak bisa diubah, maka ia memutuskan untuk lanjut. Ahli hukum menyampaikan bahwa dari segi hukum itu tidak ada masalah. Intinya, keputusan tersebut ternyata final tidak dapat diubah, ya ia laksanakan. Dalam momen itu, ekspresi Gibran Rakebuming Raka tampak tegang dan menyimak dengan baik apa yang disampaikan capresnya. Akan tetapi, Gibran sedikit tersenyum ketika Prabowo mengatakan kepada Anies bahwa kita bukan anak kecil, Mas Anies. Wali kota Solo tersebut bahkan sempat bangkit dari tempat duduknya untuk memberikan semangat ketika Prabowo mengatakan dirinya tidak masalah jika tidak punya beban. Dengan gerakan spontan, Gibran meminta pendukung untuk memberikan semangat kepada Prabowo Subianto secara lebih keras lagi. Sementara itu, politisi PDIP Masinton Pasaribu, ia mengomentari pernyataan Prabowo kepada Anies Baswedan. Ia menganggap bahwa Prabowo merasa masih superior terhadap Anies Baswedan.